Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah, NIM 2003155, akan memaparkan hasil dari pekerjaan saya di mata kuliah Jaringan Komputer. Baiklah, langsung saja yang pertama. Kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga dengan huruf. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS. Slot kedua diberi label drive B untuk menjalankan program aplikasi. Drive C digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pendukung. Untuk drive D biasanya untuk penyimpanan data seperti gambar, audio, dan video. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM dan Read Only Memory atau ROM? RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup dan beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program data akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya hanya sementara, data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis RAM dan ROM. Yang pertama itu ada jenis-jenis RAM. Jenis yang pertama itu jenis EDORAM, yang kedua jenis FPM RAM, yang ketiga itu jenis flash RAM, yang keempat SDRAM, kemudian DDR SDRAM, dan yang terakhir jenis GDDR SDRAM. Nah, kemudian ada pun jenis ROM dari awal sampai akhir itu yang pertama Maze Read Only Memory atau MROM, yang kedua Programmable Read Only Memory atau FROM, yang ketiga Erasable and Programmable Read Only Memory atau EEPROM, dan yang keempat itu Electrical Erasable and Programmable Read Only Memory atau EEPROM, dan yang kelima itu Flash ROM. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik seperti ketika komputer dimatikan. Data pada ROM tidak akan hilang. Dan cara kerja hard disk yaitu menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetit yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang video graphics adapter dan jenis-jenis VGA? Video graphics adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Kemudian jenis-jenis VGA itu ada VGA onboard, VGA card dengan kartu VGA, jenis VGA berdasarkan slotnya, dan VGA type PCI. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa? Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran output pada komputer.
Monitor adalah alat untuk perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Menurut teknologi yang digunakan monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT atau Cathode Ray Tube dan LCD Liquid Crystal Display. Nah, yang pertama itu ada monitor tabung sinar katoda. Monitor ini memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung hampa udara. Kemudian, pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluorescent atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan dibentuk pada pola layar. Sedangkan pada sinar katoda tersendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua itu adalah monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sehingga sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Berikutnya itu monitor plasma, gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dengan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar data remisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan Light Emitting Diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan lain dari monitor ini mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaiannya lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan yang lebih baik daripada LCD. Nah, berikutnya, apa saja isi hardware komputer? Yang pertama itu, mainboard atau motherboard adalah bagian komputer yang paling utama, berisi sistem BIOS atau Basic Input-Output System, pengatur koneksi input-output atau chipset, soket prosesor, RAM, VGA card, dan soket kartu tambahan or additional card seperti PCI dan ISA. Kemudian yang kedua itu prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan ke dalam hard disk. Yang ketiga itu hard disk. Itu adalah penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakra magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte, contoh 160 GB atau 160 miliar byte. Kemudian RAM. RAM adalah unit penyimpanan data yang tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Yang kelima, optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Nah, yang keenam itu floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak populer, namun diakui atau tidak, disket turut memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. Nah, berikutnya adalah VGA card atau kartu grafis, adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi untuk mengeluarkan output grafis gambar yang ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA card, semakin halus gambar yang dihasilkan. Nah, berikutnya yaitu sound card, adalah bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin meluas. Nah, berikutnya yaitu keyboard, adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data komputer. Nah, yang berikutnya yaitu mouse, adalah sebuah alat pointer untuk mengendalikan monitor. Berikutnya itu monitor adalah media tampilan gambar hasil dari output video card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih.
monitor warna CGI, VGI, dan SFGA. Nah, yang berikutnya adalah printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada menggunakan sistem dot matrix, tinta, dan laser jet. Berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang prosesor dan ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD? Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jenis prosesor itu, yang pertama itu adalah prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple, prosesor Series VAI, prosesor IBM, prosesor IDT, prosesor Transmeta. Perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain monitor controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data ke prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.